Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas bagaimana satu serangan udara di Gaza pada 15 Mei 2026 berubah menjadi sinyal besar dalam perburuan Israel terhadap Hamas. Awalnya, perhatian tertuju pada ledakan, korban tewas, dan puluhan orang terluka. Tapi kemudian muncul satu nama yang membuat serangan ini terasa berbeda. Izz al-Haddad, kepala sayap bersenjata Hamas di jalur Gaza. Yang membuatnya makin menarik, Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz menyebut Haddad sebagai salah satu arsitek serangan 7 Oktober 2023. Jadi apakah ini hanya serangan udara biasa? Atau tanda bahwa Israel sedang masuk ke babak baru, memburu langsung orang-orang yang dianggap mengendalikan mesin perang Hamas. Pada 15 Mei 2026, langit Gaza City kembali pecah oleh suara serangan udara. Di kawasan Rimal, ledakan menghantam area perkotaan yang sudah lama hidup di antara reruntuhan, pengungsian, dan ketakutan yang datang berulang. Bagi warga yang masih bertahan di sana, suara pesawat bukan lagi sesuatu yang asing. Tapi malam itu terasa berbeda, karena setelah debu mulai turun, satu nama perlahan muncul dari balik kabar serangan itu, Izz al-Haddad. Awalnya, perhatian tertuju pada lokasi hantaman. Sebuah apartemen dan kendaraan dilaporkan menjadi sasaran. Di sekitar titik serangan, warga berlarian mencari orang-orang yang tertimbun, sementara ambulans bergerak di tengah jalan yang penuh puing. Petugas medis Gaza menyebut sedikitnya 7 orang tewas, termasuk perempuan dan anak-anak, serta sekitar 50 orang terluka. Angka itu langsung menggambarkan betapa sempitnya ruang aman di Gaza, terutama ketika target militer berada di tengah lingkungan sipil yang padat. Namun pada hari yang sama, 15 Mei 2026, arah peristiwa ini berubah. Israel menyatakan serangan tersebut menargetkan Izz al-Haddad, sosok yang disebut sebagai kepala sayap bersenjata Hamas di jalur Gaza. Nama ini membuat serangan di Rimal tidak lagi bisa dibaca sebagai hantaman biasa, karena yang dicari bukan sekedar anggota lapangan, melainkan figur yang diduga berada dekat dengan pusat kendali militer Hamas. Di Gaza, posisi seperti itu sangat penting. Orang yang berada di level komando tidak hanya memegang senjata atau memimpin satu kelompok kecil. Ia bisa mengetahui jalur komunikasi, susunan jaringan, arah operasi, dan cara sebuah kelompok bersenjata tetap bergerak meski terus ditekan. Dalam perang kota seperti Gaza, kemampuan mengatur jaringan seringkali lebih berbahaya daripada satu gudang senjata yang berhasil dihancurkan. Pada 15 Mei 2026 itu, nasib Haddad belum langsung jelas. Israel belum memastikan apakah ia tewas atau terluka. Hamas juga belum memberi kepastian. Ketidakjelasan itu justru membuat suasana semakin tegang. Sebab, ketika target sebesar ini diserang, tetapi belum diketahui nasibnya, setiap pihak langsung membaca kemungkinan berikutnya. Jika ia terkena, struktur militer Hamas bisa terguncang. Jika ia selamat, Israel berarti sudah berhasil menunjukkan bahwa lingkaran atas Hamas bisa dijangkau. Di sisi lain, serangan ini memperlihatkan dilema paling keras dari perang Gaza. Israel mengejar tokoh yang dianggap penting secara militer, tetapi ruang temburnya berada di kawasan perkotaan yang penuh warga sipil. Di permukaan, yang terlihat adalah ledakan dan korban. Di baliknya, ada upaya untuk memburu simpul manusia yang dianggap menggerakkan mesin perang Hamas. Sejak malam 15 Mei 2026 itu, nama Haddad tidak lagi hanya menjadi bagian dari struktur internal Hamas. Ia berubah menjadi simbol baru dalam perburuan Israel di Gaza, ketika serangan udara mulai diarahkan bukan hanya pada tempat, tetapi pada orang-orang yang dianggap menjadi otak gerakan. Dari titik inilah, skala serangan terasa melebar. Rimal bukan hanya menjadi lokasi ledakan, tetapi panggung yang memperlihatkan perubahan fokus Israel.
Di tengah reruntuhan yang tampak sama seperti hari-hari sebelumnya, ada pesan berbeda yang sedang dikirim. Gaza masih ditekan dari udara, namun sasaran utamanya mulai mengarah ke lapisan komando yang selama ini bergerak lebih senyap. Bagi Israel, tekanan itu harus terlihat sampai ke puncak jaringan bersenjata itu. Pada 16 Mei 2026, kabar yang sebelumnya masih menggantung akhirnya berubah menjadi kepastian. Izz al-Din al-Haddad dinyatakan tewas dalam serangan Israel yang menghantam Gaza sehari sebelumnya. Hamas juga mengonfirmasi kematiannya bersama istri dan putrinya. Di Gaza City, kabar itu menyebar cepat, bukan hanya sebagai berita kematian seorang tokoh, tetapi sebagai tanda bahwa Israel berhasil menembus lingkaran yang selama ini dianggap sangat sulit dijangkau. Nama Haddad menjadi besar karena posisinya tidak berdiri di pinggir struktur Hamas. Ia disebut sebagai kepala sayap bersenjata Hamas di jalur Gaza. Dalam bahasa sederhana, ia bukan sekedar orang yang berada di medan tempur, melainkan salah satu figur yang memahami bagaimana jaringan bersenjata itu bergerak, bertahan, dan menyesuaikan diri di tengah tekanan Israel. Di dalam perang yang penuh reruntuhan, terowongan, sel kecil, dan jalur komunikasi tersembunyi, sosok seperti ini bisa menjadi penghubung antara perintah besar dan gerakan kecil di lapangan. Pada 16 Mei 2026, Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz menyebut Haddad sebagai salah satu arsitek serangan 7 Oktober 2023. Pernyataan itu memberi bobot yang jauh lebih berat pada serangan di Rimal. Bagi Israel, ini bukan hanya operasi militer untuk mengurangi kemampuan Hamas hari ini. Ini juga bagian dari perburuan panjang terhadap orang-orang yang dianggap ikut menyusun serangan paling mengguncang Israel dalam beberapa dekade terakhir. Di titik ini, targetnya bukan lagi bangunan, bukan pula sekedar gudang senjata. Yang disasar adalah manusia yang dianggap mampu membuat jaringan tetap hidup. Karena dalam perang seperti Gaza, satu komandan senior bisa jauh lebih penting daripada satu lokasi fisik. Lokasi bisa dipindah, senjata bisa disembunyikan, jalur komunikasi bisa diganti. Tetapi pengalaman, koneksi, dan pengetahuan seorang tokoh inti tidak mudah digantikan dalam waktu singkat. Pada Mei 2025, setelah Muhammad Sinwar tewas, Haddad disebut naik menjadi salah satu figur utama dalam struktur militer Hamas di Gaza. Artinya, selama 1 tahun berikutnya, ia berada dalam fase yang sangat penting. Hamas sedang berusaha bertahan setelah banyak tekanan, sementara Israel terus mencari cara untuk membuat kelompok itu kehilangan kemampuan menyusun serangan baru. Dalam situasi seperti itu, naiknya Haddad bukan hanya pergantian nama, tetapi juga perubahan beban komando. Dampaknya bagi Hamas bisa terasa di beberapa lapisan. Di tingkat atas, kehilangan Haddad dapat mengganggu pengambilan keputusan militer. Di tingkat tengah, para penghubung lapangan harus menyesuaikan jalur perintah. Di tingkat bawah, sel-sel bersenjata bisa kehilangan rasa aman karena tokoh yang mereka anggap terlindungi ternyata bisa dijangkau. Efek seperti ini tidak selalu terlihat langsung, tetapi bisa mempengaruhi cara sebuah jaringan bergerak setelah dihantam. Bagi Israel, kematian Haddad pada 16 Mei 2026 memberi pesan psikologis yang kuat. Setelah banyak operasi terhadap terowongan, gudang senjata, dan posisi tempur, kini tekanan naik ke ruang komando. Hamas mungkin masih memiliki orang lain, tetapi hilangnya tokoh sekelas Haddad membuat setiap nama di lingkaran atas harus membaca ulang peta risikonya. Langkah, pertemuan, komunikasi, dan tempat berlindung menjadi jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Di balik semua itu, ada satu pesan yang lebih dalam dari serangan 15 Mei 2026. Israel sedang menunjukkan bahwa sisa kekuatan Hamas tidak hanya akan dihitung dari jumlah roket atau terowongan, tetapi dari siapa yang masih mampu memberi arah. Ketika orang seperti Haddad hilang, jaringan itu dipaksa bergerak dengan lebih hati-hati, lebih tertutup, dan lebih curiga terhadap lingkarannya sendiri di setiap jalur perintah berikutnya. Setelah kematian Izz al-Haddad dikonfirmasi pada 16 Mei 2026, arah tekanan Israel di Gaza tampak memasuki fase yang lebih sempit, tetapi lebih tajam. Fokusnya bukan lagi hanya menghantam ruang tempur yang terlihat dari luar. Israel mulai menekan pusat kendali manusia, yaitu tokoh-tokoh yang dianggap mampu menyusun perintah, menjaga jaringan, dan menghubungkan sel bersenjata yang masih tersisa. Pada 16 Mei 2026, situasi ini muncul ketika gencatan senjata Israel dan Hamas masih rapuh. Sejak gencatan Oktober 2025, Gaza memang tidak kembali normal.
Serangan kecil, operasi terbatas, penangkapan dan benturan bersenjata terus muncul di berbagai titik. Jadi ketika Haddad tewas, peristiwa itu tidak berdiri sendiri. Ia masuk ke dalam rangkaian tekanan panjang yang menunjukkan bahwa Israel belum melihat Hamas sebagai ancaman yang sudah lumpuh total. Bagi Israel, pengalaman 7 Oktober 2023 membentuk cara pandang yang keras terhadap Gaza. Ancaman tidak hanya dibaca dari jumlah roket, gudang senjata, atau terowongan yang tersisa. Ancaman juga datang dari orang yang memahami cara mengaktifkan kembali jaringan itu. Karena itu, memburu tokoh seperti Haddad menjadi bagian dari strategi untuk memutus kemampuan Hamas menyusun serangan besar di masa depan. Pada 16 Mei 2026, pembicaraan soal masa depan Gaza juga masih tersendat. Salah satu titik paling sulit adalah soal pelucutan kemampuan militer Hamas. Disinilah kematian Haddad menjadi relevan secara politik. Israel seperti memberi tekanan langsung terhadap struktur yang dianggap menghambat rencana pasca perang. Selama sayap bersenjata Hamas masih punya komando yang aktif, setiap rancangan pemerintahan baru di Gaza akan tetap dibayangi kekuatan bersenjata lama. Dari sisi Hamas, kehilangan tokoh di level itu memaksa jaringan bergerak lebih hati-hati. Komandan baru mungkin bisa muncul, tetapi pengganti tidak otomatis memiliki pengalaman, hubungan, dan percaya yang sama. Dalam organisasi bersenjata bawah tanah, kepercayaan adalah bagian dari daya tahan. Jika jalur komunikasi terganggu, jika pertemuan dibatasi, dan jika setiap lokasi dianggap bocor, maka kemampuan bergerak bisa ikut melambat. Pada 17 Mei 2026 dan hari-hari setelahnya, tekanan semacam ini bisa menciptakan efek berantai. Israel kemungkinan memperluas pemantauan terhadap orang-orang yang pernah berhubungan dengan Haddad. Nama-nama lama bisa kembali diperiksa. Jalur logistik bisa makin diawasi, tempat yang sebelumnya dianggap aman bisa berubah menjadi titik rawan. Dalam perang intelijen, satu target besar yang terkena sering membuka pintu menuju target berikutnya. Terutama ketika dokumen, pola pertemuan, atau kebiasaan komunikasi mulai terbaca. Namun Gaza tetap menjadi medan yang rumit. Hamas tidak hanya bergantung pada satu figur. Jaringannya tumbuh dari pengalaman panjang bertempur di wilayah padat, memakai lorong bawah tanah, rumah warga, reruntuhan dan kedekatan sosial di lapangan. Karena itu, kematian Haddad tidak otomatis menghapus kemampuan Hamas, tetapi bisa merusak ritme dan rasa aman di dalam strukturnya. Setiap pergantian komando membutuhkan penyesuaian, sementara ruang untuk menyesuaikan diri semakin sempit. Pada 18 Mei 2026, efek politiknya juga mulai terasa di kawasan. Setiap operasi berikutnya akan dibaca bukan hanya dari jumlah korban, tetapi dari apakah Israel berhasil memotong sisa rantai komando Hamas di Gaza secara lebih jauh. Setelah 15 Mei 2026, arah perang Gaza terlihat bergerak dari penghancuran fisik menuju pemutusan kendali. Targetnya bukan hanya tempat persembunyian, melainkan orang yang membuat perintah tetap berjalan. Di Gaza, perubahan ini membuat setiap nama di lingkaran atas Hamas berada dalam bayangan perburuan yang semakin dekat. Serangan pada 15 Mei 2026 memperlihatkan bahwa Gaza belum keluar dari lingkaran perburuan panjang Israel. Setelah infrastruktur, terowongan, dan posisi tempur ditekan, kini sorotan bergerak ke orang-orang yang dianggap menjadi penggerak utama jaringan Hamas. Kematian Izz al-Haddad pada 16 Mei 2026 menjadi tanda bahwa Israel tidak hanya ingin melemahkan kemampuan tempur Hamas dari luar, tetapi juga memutus pusat kendali yang membuat jaringan itu tetap hidup. Di tengah gencatan yang rapuh dan masa depan Gaza yang belum jelas, satu hal tampak semakin nyata. Perang ini tidak hanya berlangsung di atas tanah, tetapi juga di balik bayangan komando, intelijen, dan perburuan nama-nama penting yang masih tersisa. Demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.